Shalom para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Minggu biasa ke-14, hari Minggu tanggal 4 Juli 2021. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan sabda Allah dalam Injil pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, saat ini kita pasti merindukan untuk pulang kampung ke tempat di mana kita dibesarkan. Demikian pun dengan Yesus. Dalam Injil hari ini diceritakan bahwa Yesus kembali ke tempat asalnya, Nazaret. Ia datang dengan identitas baru, yaitu sebagai seorang guru. Guru adalah profesi yang terhormat di kalangan Yahudi pada waktu itu. Yesus pun mulai melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Ia mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Yesus ternyata tidak hanya mengajar, namun juga membuat mukjizat dengan menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Tindakan Yesus ini tentu saja dilihat sebagai yang melampaui para guru Yahudi yang biasanya hanya mengajar saja pada waktu itu. Orang banyak mulai takjub. Ini awal yang baik sebenarnya, namun sayang, orang banyak itu ternyata menolak Yesus. Bagi orang-orang Nazaret pada waktu itu, Yesus tidak lebih hanyalah sebagai anak seorang tukang kayu. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, penolakan Yesus ini tidak melulu karena mereka mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu, anak Maria dan Yosef. Penolakan Yesus ada hubungannya dengan konsep bangsa Yahudi tentang sosok Mesias. Mereka tahu Mesias akan datang dan akan menyelamatkan mereka, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya sekitar 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Namun kedatangan Mesias dan misi penyelamatannya bagi orang-orang Nazaret pada waktu itu dan juga orang-orang Yahudi lebih dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya duniawi, teritorial. Jadi menurut mereka, walaupun mukjizat Yesus mereka saksikan di depan mata mereka sendiri, namun ternyata mindset konsep Mesias duniawi ini telah memenjarakan mereka, yang berujung pada penolakan Yesus. Mereka menolak keselamatan yang ditawarkan Yesus. Bagi mereka tidak mungkin seorang Mesias berasal dari keluarga tukang kayu. Mesias haruslah seorang yang kaya, seorang yang memiliki kekuasaan. Ini berbanding terbalik
dengan Mesias yang dibawa oleh Yesus. Misi Mesias yang dibawa Yesus adalah misi kerajaan Allah, keselamatan bagi seluruh umat manusia sampai ujung bumi. Keselamatan yang ditawarkan akan mampu menghantarkan manusia kepada kehidupan abadi. Yesus pernah berkata kepada Pilatus dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu pertanyaannya adalah, apa relevansinya Injil hari ini dalam hidup keseharian kita? Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dalam hidup sehari-hari kita sering menyaksikan orang menolak yang lainnya berdasarkan status sosial, status ekonomi, dan lainnya. Semua penolakan itu didasarkan atas kepentingan dan pertimbangan yang bersifat duniawi. Bahkan mungkin kita sendiri adalah salah satu pelakunya. Kebenaran yang disampaikan oleh seseorang yang rendah status sosialnya akan ditolak dan dianggap salah. Dan sebaliknya, kesesatan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki jabatan atau status sosial yang mapan akan dibenarkan. Memang mengherankan. Namun, demikian yang terjadi dengan Yesus dalam Injil pada hari ini. Yesus juga merasa heran dengan sikap orang-orang Nazaret yang menolak kedatangan Yesus. Para sahabat pojok rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sulit saat ini, di mana kematian begitu terasa dekat, sangatlah penting bagi kita untuk menerima dan mengimani Yesus sebagai satu-satunya sumber keselamatan kita. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 2 dikatakan, "Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Para sahabat pojok rohani Katolik yang terkasih, melalui Injil hari ini kita bisa meneladan Yesus yang bersikap sabar dan tenang saat ada penolakan atas apa yang kita anggap baik. Hal ini akan memurnikan motivasi diri kita dalam melakukan segala sesuatunya dan akan menghantarkan kita kepada kerendahan hati. Sebaliknya, sikap ngotot kita untuk menjelaskan semuanya agar orang lain bisa memahami maksud kita seringkali menunjukkan ketidaktulusan kita dalam melakukan segala sesuatunya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk memiliki iman teguh kepadanya, agar pintu rahmat tercurah dalam hidup kita. Orang-orang Nazaret yang menolak Yesus, mereka tidak menyadari jikalau mereka telah menghalangi rahmat mukjizat yang berasal dari Allah sendiri. Mari kita mohon kepada Allah Bapa agar mencurahkan Roh-Nya yang kudus, agar kita mampu lebih sabar dan beriman serta tulus dalam melakukan segalanya. Terima kasih. Salam dari pojok rohani Katolik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.